Halo teman-teman semuanya, jadi untuk pertemuan kali ini kita bakalan ngerjain soal tentang rigid dan juga flexible footing, dan ini juga soalnya pada bab pertama juga ada di modul yang sudah aku masukkan dalam drive, jadi nanti sebenarnya bisa cek juga aja urutan-urutan langkahnya kalau misalkan mau ngeliat secara tulisannya. Jadi, akan ada 2 model nanti yang akan teman-teman modelkan. Kemudian outputnya apa? Yang pertama itu adalah tampak mesh sudah pembebanan, jadi meshing-nya seperti apa bentuknya, kemudian deformation UY-nya seperti apa, penurunan tanahnya, lalu tegangan total ataupun stresnya seperti apa, dan yang terakhir itu aku meminta teman-teman untuk mengeluarkan output gaya aksial, gaya geser, dan juga bending moment pada fondasi. Ini khusus untuk soal yang flexible footing ya, dan nanti ada plate-nya. Kemudian nanti kita pakai model more column. Oke, jadi langsung aja kita modelkan. Masuk ke Plasis, kita start new project. Kasih nama dulu. Soal 1. So, di sini nanti penamaannya teman-teman tolong dibikin format ya. Soal 1, strip, soal apa? Ini rigid footing dulu. Rigid footing, nama lengkap, kemudian nanti new. Oke, kalau sudah model kita sesuaikan dengan yang ada di soal, syaratnya itu kita pakai asisimetri. Kemudian ini dibiarkan saja dan ini untuk kontur. Kontur itu dia sebenarnya ketika teman-teman memodelkan pakai Plasis itu tidak masalah kalau nggak dari kontur ini. Cuman karena kita untuk mulai sama-sama dari nol kita belajar, jadi kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Nah, di soal itu dibilang bahwa fondasi berbentuk lingkaran dengan diameter 2 meter. Ini adalah fondasinya, bentuk strukturnya. Kemudian ditempatkan pada lapisan lapisan tanah setebal 4 meter. Lapisan tanah setebal 4 meter. Kemudian yang ada angkanya lagi, agar perhitungan lebih akurat dan tidak dipengaruhi oleh batas luar, model diperluas secara horizontal hingga mencapai jari-jari 5 meter. Sehingga nanti teman-teman bisa bikin di sini untuk X max-nya itu, X itu kan ke arah sumbu X ya, ke arah horizontal. Itu teman-teman masukin 5, kemudian di Y itu teman-teman masukin 4. Terus next, ini di next aja. Oke. Nah, sudah seperti ini tampilannya nanti teman-teman create borehole. Create borehole terus nanti klik point 0,0. Di sini itu masih kosong. Terus nanti teman-teman add material. Nah, untuk topnya ini kita masukkan saja angka 4. Seperti ini. Kemudian head itu ini untuk mengatur muka air tanah ya teman-teman. Kita atur di angka 2. Lalu sudah selesai ini kan material tanahnya belum di-assign, belum ada. Nah, sekarang teman-teman bisa meng-assign material tanahnya. Bisa dengan diklik tambah dari sini, atau bisa juga teman-teman klik dari material sini, sama aja. Banyak cara ya sebenarnya kalau mau define parameter tanahnya. Nah, yang pertama kita langsung masukkan aja, namanya itu sand. Kemudian ini materialnya more column, tipe drainage-nya itu yang drain. Nah, untuk pengertian dan juga penjelasan terkait tipe-tipenya itu bisa teman-teman lihat di sini. Kemudian kita lihat berapa gamma unsaturate-nya. Gamma unsaturate-nya itu adalah 17. 17, ininya gamma saturate-nya 20. Terus inisialnya 0,5, sudah pas. 0,5. Lalu modulus yang atau itu adalah 13.000. Kemudian V itu adalah 0,3. Langsung saja kita isi untuk C-nya, kohesi itu 1 dan P-nya 30. 1, ini 30. Ini kosong ya. Kemudian yang diisi selanjutnya itu adalah permeabilitas KX dan KY-nya itu adalah 1. Oke, yang lain bisa diabaikan saja. Diokekan semua. Kemudian ini sudah langsung otomatis ya teman-teman. Langsung terinput sebagai material sand. Oke. Nah, sekarang sudah jadi nih modelnya teman-teman, tanahnya seperti ini. Kalau sudah, kita bisa lanjut ke
tab structure. Jadi dari proses ini dia sudah membuat urutannya ya. Jadi dari tahap pertama teman-teman itu mendefine soil dulu, terus teman-teman define structure, kemudian sudah di structure nanti kita di meshing itu untuk membagi tanahnya ini menjadi part-part kecil untuk dianalisis, lalu nanti penambahan flow condition sama terakhir itu adalah stage construction. Jadi sebenarnya sudah urut di sini. Jadi lebih enak dan sangat user friendly kalau dikerjakan. Kemudian untuk mendefine selanjutnya itu teman-teman klik ini, create predescribe displacement, nanti create line displacement dari titik 0,4 tarik ke kanan sampai 1,4. Nanti di klik kanan. Ini ya, di klik kanan untuk melepas ininya, ditanya, melepas pengerjaan modelnya. Kemudian escape. Lalu di sini itu kan masih UI-nya -1. Nah, ini teman-teman ganti menjadi minus 0,05. Kalau sudah seperti ini, langkah selanjutnya teman-teman bisa melakukan meshing. Meshing ini gunanya untuk membagi tanah tadi menjadi bagian-bagian kecil, pakai yang medium aja. Sebenarnya semakin halus, semakin fine, itu nanti model teman-teman di runningnya akan semakin lama. Tapi kita pakai medium aja di sini. Oke. Flow condition sudah otomatis terinput ya, karena kita sudah atur dari borehole tadi. Nah, selanjutnya kita masuk pada tahapan stage construction di Path Explorer. Jadi, setiap kali pemodelan itu pasti akan dimulai dari initial path. Nah, initial path ini dia diawali dengan calculation type-nya K0 procedure, stage construction. Jadi, untuk Path Explorer ini dia itu memodelkan setiap tahap kita ketika melakukan tahapan konstruksi ketika nyata di lapangan. Jadi, misal yang pertama itu activate tanahnya. Terus kita add path. Nah, di path pertama ini teman-teman aktifkan beban dari footingnya tadi. Itu diaktifkan. Oke. Ini sudah semua initial path plastik ya. Ini tergantung ya teman-teman kebutuhannya pasti consolidation sama safety ini tergantung sama model yang sedang di path-nya ini. Lalu kalau sudah semua, yang lain bisa diabaikan aja nggak apa-apa. Kita oke kan? Sebenarnya bisa kita select node di sini untuk menentukan titik yang mau kita tinjau, tapi itu sebenarnya tidak berpengaruh untuk hasil analisis deformasi dan lain-lain. Tapi hanya untuk mungkin akan lebih detail nanti ketika kita mau ngecek grafik deformasinya. Jadi kita langsung ke calculate saja. Calculate. Kita tunggu prosesnya. Nah, jadi kalau di sini itu teman-teman benar-benar hanya memodelkan satu passing aja ya. Tapi kalau di kasus-kasus real di dunia konstruksi itu teman-teman akan banyak sekali menggunakan trial, kemudian membuat passing-passing construction sesuai dengan timeline. Misal pekerjaannya 1 hari, maka nanti dibuatnya 1 hari, atau nanti modelnya dia consolidation, pakai consolidation. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa langsung ke calculation result aja. Nah, kalau sudah calculation result, ini gambar ini itu adalah nanti bentuk dari deformasinya model teman-teman. Nah, ini nanti diplot ya. Cara ngeplotnya itu teman-teman klik yang dari gambar print ini, kemudian nanti ini diganti namanya project description-nya. Misal kita ambil ini deform mesh untuk yang nomor 1 ya. Oke, ini untuk setup. Kita pakai yang landscape aja. Pakai kertasnya A4. Oke, ini print. Jadi nanti dia akan ngeplot seperti yang ada di gambar ini. Oke, misal kita coba di sini. Deform mesh. Save. Jadi nanti akan bentuk PDF ke save ya. Kita cek, kita lihat hasilnya. Nah, gini ya.
Nanti dibikin seperti ini untuk lampirannya. Kemudian kita lanjutkan lagi eh, analisis yang tadi. Ini bisa diganti ya, deformasi dari tahapan awal sebelum ada rigid footing. Kemudian pas sudah ada rigid footing, kita lihat di sini ada pergeseran, ada bentuknya ini geser sebesar 0,05953. Oke. Kemudian kita cek deformation. Ini ke total displacement di U. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat shadingnya bahwa bagian yang berada di bawah footing itu mengalami deformasi paling besar dengan warna shading paling merah di sini, titik di sini. Semakin ke bawah, pengaruhnya akan semakin kecil, artinya semakin rigid ke bawah, makanya warnanya dia bisa biru. Nah, ini adalah pola dari bentuk displacement yang terjadi. Kalau ini itu kalau misalkan dibentuk dari anak panah ya, ini seperti ini bentuk. Nah, ini kalau kontur seperti ini. Biasa tapi kita pakai yang shading aja untuk lampirannya. Terus kalau sudah ini kan total displacement. Nah, nanti yang kedua itu kita minta nilai penurunan tanah. Nah, nanti teman-teman kemudian gambar nilai tegangan total tanah. Tegangan total tanah itu nanti teman-teman ambil dari stres, kemudian ke prinsipal efektif stres, lalu efektif prinsipal stres. Nah, dari sini. Nanti ini juga diplot seperti tadi, dibikin PDF-nya. Gitu aja. Mungkin yang untuk rigid food